Kisah seorang pemuda yang ingin bunuh diri. Suatu hari, ada seorang pemuda yang mengalami bangkrut, gagal dalam bisnis, dan kemudian dia ditinggal oleh pasangannya. Sehingga pemuda ini pun kehilangan harapan, putus asa, dan dia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Saat dia mau mengakhiri hidupnya, untungnya seorang sahabatnya tidak sengaja bermain ke apartemennya dan menggagalkan upayanya untuk bunuh diri. Akhirnya sahabatnya itu mengajaknya untuk bertemu dengan seorang guru spiritual, seorang kakek yang bijaksana, yang kemudian anak muda itu menceritakan tentang permasalahan hidupnya. Lalu sang kakek itu pun berkata, "Datang lagi besok dan bawalah sebungkus garam ke sini." Jadi pemuda itu pun akhirnya pulang dan keesokan harinya dia kembali dengan membawa sebungkus garam. "Apa yang akan dilakukan dengan garam ini, kek?" kata si pemuda itu. Kemudian si kakek itu memberikan segelas air yang diminta untuk pemuda ini memasukkan garam yang tadi dibawanya. "Oke, sekarang masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas ini. Lalu aduk." Kemudian pemuda ini pun mengaduk gelas itu dengan 1 sendok garam yang dibawanya. Lalu kemudian sang kakek meminta pemuda itu untuk meminumnya. "Silakan kamu minum." Pemuda itu pun meminum garam tersebut dan tidak lama disemburkan. "Loh, kenapa? Asin, kek?" Jadi diminum, lalu kemudian dibuang airnya sehingga membasahi meja dan barang-barang yang ada di hadapannya. Lalu sang kakek mengajak pemuda tadi untuk membawa sebungkus garam yang sama ke dalam kamar mandi. Di kamar mandi itu, sang kakek sudah menyiapkan bak mandi yang sudah berisi air yang penuh. Kemudian sekali lagi, si kakek meminta anak muda tadi untuk menaburkan 1 sendok garam yang sama ke dalam bak mandi tersebut. Dan kembali, anak muda tadi diminta untuk mengambil air dan meminum air dari bak mandi itu. Lalu setelah anak muda itu meminumnya, sang kakek menanyakan, "Gimana rasanya?" "Gak ada rasanya, kek." "Loh, kamu ini gimana? Tadi katanya yang di gelas kamu bilang asin sampai kamu semburkan dan basah semua. Tapi sekarang kok gak ada rasanya? Garam yang kamu cemplungin sama kan?" "Iya sama, kek." "Takarannya juga sama kan?" "Iya sama." "Lah kenapa bisa berbeda? Kok yang di gelas rasanya asin, kok yang di bak mandi rasanya gak asin?" Kakek tadi berusaha mengajak pemuda itu untuk merenung dan memikirkan jawabannya. Lalu pemuda itu berkata, "Ya jelas beda dong, kek. Yang di gelas itu kan takarannya walaupun sama dengan yang di bak mandi, volume gelas itu lebih kecil daripada volume bak mandi. Gelas itu lebih sempit, bak mandi itu lebih lebar. Jadi 1 sendok garam di gelas itu jelas lebih kerasa daripada 1 sendok garam di dalam bak mandi. Makanya kenapa di gelas itu lebih terasa asin daripada di bak mandi." Kakek itu pun tersenyum dan dia pun menjawab, "Nah, ini yang kamu alami saat ini. Masalah yang dihadapi itu sama. Setiap orang bahkan punya masalah yang sama atau bahkan ada yang lebih parah. Tapi kenapa ada orang yang lebih kuat menghadapi masalah dan ada orang yang merasa dirinya sudah tidak sanggup menghadapi masalah itu? Karena kapasitas otak dan hatinya yang berbeda. Kalau kamu saat kena masalah menyempitkan hati dan pikiran kamu, tentu masalah itu akan terasa sangat berat sekali dan menyakitkan. Tapi saat masalah ada, kamu lapangkan hati dan pikiran kamu besarkan hati dan pikiran kamu, maka masalah itu tidak ada rasanya. Sama seperti garam di dalam gelas dan garam di dalam bak mandi. Tergantung sekarang bagaimana kamu menyikapinya. Apakah kamu mau berpikir dan berjiwa besar, atau kamu menjadi pribadi yang berpikir dan berhati sempit sehingga masalah itu menjadi tampak berat bagi kamu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat motivasi kisah ini untuk Anda semua. Saya Tegar Prajaksa. Enjoy your life, enjoy your business.